Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Politeknik Kelautan dan Perikanan Pariaman. Perkenalkan, nama saya Busri Zaldi, Prodi Perikanan Tangkap. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hukum maritim. Hukum maritim. Hukum maritim adalah himpunan peraturan-peraturan, termasuk perintah-perintah dan larangan-larangan yang bersangkut paut dengan lingkungan maritim dalam arti luas, yang mengurus data tertib dalam masyarakat maritim dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Tujuan hukum maritim: 1. Menjaga kepentingan tiap-tiap manusia dalam masyarakat maritim supaya kepentingannya tidak dapat diganggu. 2. Setiap kasus yang menyangkut kemaritiman diselesaikan berdasarkan hukum maritim yang berlaku. Yang bersangkut paut dalam lingkungan hukum kemaritiman itu antara lain dapat dibedakan menjadi dua batasan, yaitu subjek hukum maritim dan objek hukum maritim. A. Subjek hukum. Contoh 1. Manusia, yang merupakan terbagi dari nakoda kapal, awak kapal, pengusaha kapal, pemilik kapal, pemilik muatan, pengirim muatan, dan penumpang kapal. Contoh 2. Badan hukum, yang terbagi dari perusahaan pelayaran, ekspedisi muatan kapal laut, International Maritime Organization, Ditjen Perhubungan Laut, Administrator Pelabuhan, Pesyah Bandara, Biro Klasifikasi. Hukum maritim jika ditinjau dari tempat berlakunya, maka ada dua penggolongan, yaitu hukum maritim nasional dan hukum maritim internasional. Hukum maritim nasional adalah hukum maritim yang diberlakukan secara nasional dalam suatu negara. Untuk di Indonesia contohnya: 1. Buku kedua KUHD tentang hak dan kewajiban yang timbul dari pelayaran. 2. Buku kedua bab 29 KUH pidana tentang kejahatan pelayaran. 3. Buku ketiga bab 9 KUH pidana tentang pelanggaran pelayaran. 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pelayaran. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan. 6. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor 70 tentang pengawakan kapal niaga. Hukum maritim internasional adalah hukum maritim yang diberlakukan secara internasional sebagai bagian dari hukum antar bangsa dan negara. Contoh hukum maritim internasional: 1. Konvensi Internasional tentang Peraturan untuk Mencegah Terjadinya Tubukan di Laut tahun 1972. 2. Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Tugas Jagat Laut tahun 1978 dengan amandemen tahun 1995. 3. Konvensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut tahun 1974. 4. Konvensi Internasional tentang Pencegahan Pencemaran di Laut dari Kapal tahun 1973 atau 1978. 5. Konvensi tentang Organisasi Satelit Maritim Internasional atau INMARSAT 1976. 6. Konvensi Internasional tentang SAR Maritim tahun 1979. SOLAS Convention menangani aspek keselamatan kapal termasuk konstruksi, navigasi, dan komunikasi. MARPOL Convention menanggapi aspek lingkungan perairan khusus untuk pencegahan pencemaran yang asalnya dari kapal, alat apung lainnya, dan usaha penanggulangannya. STCW Convention berisi persyaratan minimum pendidikan atau training yang harus dipenuhi oleh ABK, anak buah kapal, untuk bekerja di atas kapal sebagai pelaut. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like video.